Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita lanjut pembahasan kita setelah kemarin kita bahas mengenai sunnah ketika kita berziarah ke makam orang tua kita, ke kubur pasangan famili kita yang telah mendahului kita. Adapun sunnah yang kemarin kita bahas adalah menabur bunga. Pada dasarnya itu asal daripada perintah ini adalah ketika Nabi melintasi sebuah makam dan Nabi menjumpai ada dua makam, yang satu sedang disiksa pun sama, dan mereka ternyata siksaannya bukan karena melakukan dosa besar. Para hadirin sekalian, dosa besar yang mereka lakukan tidak sama sekali, namun siksa kubur yang mereka alami ketika di alam kubur tersebut. Yang pertama, karena kalau kemana-mana ngomong suka namimah, suka ngadu domba, bikin orang pada ribut. Tuh orang yang tukang bikin rusuh tuh nanti bakal begitu di kubur, dalam kubur dapat siksa. Yang kedua, ya Pak, yang kedua karena kalau kencing kagak bersih cepoknya gitu ya, kadang-kadang pakai daun-daun jadi, pakai batu ribuan jadi gitu. Akhirnya apa? Itu kedua orang tersebut masuk ke dalam kubur, Allah siksa dengan dosa yang mereka lakukan ketika di alam dunia. Nabi mendengar siksaan mereka. Nah, maka apa? Nabi mengambil pelepah kurma yang masih hijau, kemudian Nabi belah menjadi dua, satu ditaruh di kubur sebelah kanannya, satu diletakkan di kubur di sebelah kirinya. Apa kata Nabi? Mudah-mudahan dengan wasilah pelepah kurma yang masih segar dan ini dapat meringankan siksanya sampai daun kurma ini layu. Nah, maka mengkiaskan para ulama, kalau kita mencari daun kurma jauh pisang dulu gitu, maka gampangnya pakai pewangian, yaitu bunga atau kembang begitu ya. Jadi itu di samping awet layunya, layu pada lama kalau kembang mah. Yang kedua juga tercium semerbak harum wangi bunga yang mengundang para malaikat. Juga kemarin ada larangan mencabut pepohonan yang ada di atas kuburan gitu. Kalau pengen bersihin ya disembring aja, jangan sampai habis cabut-cabutin. Terus kalau habis makamin pengen tanamin pohonan di kuburan, jangan asal nemplas. Bilang dulu sama yang punya kubur sebelah, ada nggak yang punya tuh gitu, itu nemplas baik ahli waris maksudnya ya gitu. Kita lanjut pembahasan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Wa usikum an tarushul ma'al barida ala kubri. Para hadirin sekalian, aku berpesan kepada kalian agar ketika ziarah ke makam-makam orang tua kita, para pendahulu kita, sanak famili kita, antarusul ma'al bari, agar memercikan air yang sejuk. Jangan air panas di situ. Air yang sejuk ala kubri, di atas kubur. Wa zalikal ittibai, ya. Dan itu semua karena mengikut sunnah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walil amri bihi, dan juga merupakan perintah untuk memercikan air di atas pemakaman. Apa tujuannya? Tujuannya adalah wahibzul liturabi min tatayyurir riyah. Tujuannya agar menjaga tanah, Bapak. Kalau tanah senantiasa basah, sehingga itu tanah nggak mungkin dibawa angin gitu ya kan. Kalau kita mah tanahnya padat Pak, ya kan. Kalau di Solo mah pasir semua begitu. Jadi kalau mau ziarah sengaja mereka bawa air Pak dari itu gitu. Biar apa? Biar itu tanah nggak kebawa sama angin, nggak kabur gitu. Hatta yaltazika wa yatamasak, dan makin lengket itu tanah, makin ngekumpul jadi kuat, karep bahasanya mah begitu Pak ya. Nah ini daripada anjuran kita suka begitu. Kalau jarang bawa air ya, besok makan kalau jarang hari Jumat tuh jangan lupa air mah kudu bawa ya Pak. Yang pertama kita minum takkan seret baca yasinnya iya ya, kita pikirin juga Pak begitu. Terus kemudian siramin tuh kuburnya.
Mana kok ini mah mengada-ada, ini yang begini nggak pernah nih, nggak enak aja mengada-ada. Ya Pak ya, mana wadalilu ala istihbab bizalik, dalil atas persunahan itu Pak, apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa beliau? Rosa ala kubri Ibrahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah Bapak, Nabi adalah manusia yang paling sabar. Makanya kalau nasihatin sabar, ya Nabi paling sabar. Nasihatin syukur, ya Nabi paling syukur. Ngajak buat taat, Nabi paling taat. Yang orang paling takwa, ya Nabi paling takwa. Yang paling berani turun di medan jihad, Nabi paling depan berjuang, perang, ya, membela agama Islam. Makanya semua ada dalam apa? Dalam uswah, dalam contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya bilang Nabi orang paling sabar, Pak? Nabi punya anak, laki-lakinya 3 orang, perempuannya 4 orang, Pak. Dan 6 orang itu meninggalnya di masa Nabi masih hidup. Semua jenazah anaknya Nabi yang nguburin. Coba kita begitu, Pak. Ya Allah, kita punya anak, lalu sedang sayang-sayangnya, tahu-tahu anak kita meninggal. Dan semua anak kita, Pak, kita yang nguburin. Ya Allah, bagaimana kita terpukul sebagai orang tua. Nabi macam kayak begitu, Pak, luar biasa. Dan satu ketika putranya yang mulia, siapa? Sayyidina Ibrahim ibn Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau wafat, Pak. Ketika wafat apa? Wa annahu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Bahwasanya rasa ala kubri Ibrahim, beliau memercikan air di atas makam putranya Sayyidina Ibrahim bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau percikan, Pak, di atas kubur Sayyidina Ibrahim, putranya beliau. Nabi punya anak laki-laki 3. Yang pertama Abdullah, istrinya Sayyidatuna Khadijah. Yang kedua yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, ya Pak ya. Itu dari Sayyidatuna Khadijah. Yang Ibrahim bukan dari Sayyidah Khadijah, tapi dari apa? Sayyidatuna Mariyatul Qibtiyah. Tuh, ya Pak ya. Beliau tuh seneng banget girang anak laki. Nggak lama umurnya. Begitu, Pak. Makanya apa? Sepeninggalnya beliau pun putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, istri Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala 6 bulan kemudian wafat menyusul beliau. Itulah mereka, Pak. Keluarga yang penuh dengan haru, penuh dengan perjuangan. Buat siapa beliau begitu, Pak? Buat kita umatnya. Baginda beliau kagak nikmatin kenikmatan dunia, yang penting nih umatnya senang dunia, senang akhirat. Begitu, Pak hadirin sekalian. Maka dari itu, bahwasanya kebahagiaan itu bukan dinilai dari berapa nilai uang yang kita miliki, dan kebahagiaan itu bukan dinilai dari berapa harta yang banyak kita tumpukin, bukan. Tapi kebahagiaan itu, Pak, Allah berikan dalam hati setiap manusia. Berapa banyak mereka yang banyak hartanya, justru rungsing hidupnya. Benar, Pak? Kelihatannya mah enak banget, turun naik mobil, rumah megah, urusannya banyak. Ada orang yang biasa-biasa kayak Pak, rumahnya enggak, dipanggil dari perubuh kali, Pak. Gitu. Tapi apa? Damai, tenteram, enggak banyak pikiran. Emang apa? Karena terima, ridho biqodoillah, itu intinya. Ridho dengan ketentuan dari Allah. Sulit, ngomong mah gampang. Begitu para hadirin sekalian, ya. Ya, dalilnya apa? Ketika Nabi anaknya wafat, Sayyidina Ibrahim wafat, dikuburin, Nabi mercikin air. Wa annahu awwalu qabrin russa alaihi. Dan ketika pemakaman Sayyidina Ibrahim, ketika wafat kala itu, itulah kubur pertama yang Nabi percikan air di atasnya. Jadi itu mulai itu syariat apa? Persunahan memercikan air ke atas kubur. Kemudian apa? Dalam sebuah keterangan dalam riwayat Imam Daraqutni an Amir bin Rabi'ah,
dari Amir, dari sahabat Amir bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qama beliau berdiri ala qabr Utsman bin Maz'un radhiyallahu an. Adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri di sisi kuburnya Utsman bin Maz'un. Nah, ini udah sempat saya jelasin kemarin nih. Utsman bin Maz'un siapa Pak kemarin Pak? Nggak semua ngaji nih ya. Ya Pak, Utsman bin Maz'un ini adalah saudaranya Nabi. Nabi punya saudara Pak, saudara satu susuan. Yang dulu Nabi nyusu waktu bayi sama Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Sayyidah Halimah punya bayi juga, namanya Utsman. Sayyidah Halimah punya laki, namanya Maz'un. Makanya anaknya Sayyidah Halimah Utsman bin Maz'un. Nah, Nabi nyusu sama Sayyidah Halimah. Nah, bareng sama siapa? Sama Utsman. Maka Nabi dengan Utsman saudara satu susuan. Tuh Pak. Jadi kalau satu susuan mah termasuk saudara kandung, artinya nggak boleh nikah, bahasanya begitu. Ya Pak ya. Tuh. Kenapa? Kalau kandung mah bukan, tapi satu susuan. Begitu para hadirin sekalian. Nah, ketika Sayyidina Utsman bin Maz'un wafat, Nabi berdiri di sisi kuburnya beliau. Wa amaro, dan Nabi memerintahkan sahabat Furosa alaihil ma, agar sahabat memercikan di atas kuburnya Sayyidina Utsman bin Maz'un dengan air, Pak. Tuh, ya. Jadi ini bukan mengada-ada, bukan. Tapi memang ada apa? Ada dalil dan riwayatnya. Begitu, ya. Cuman jangan terlalu berlebihan juga, ya, nanti nih. Kemudian pada hadirin sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa an Jabir bin Abdullah, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau berkata, rusya ala qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipercikan di atas kuburnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ma'u rusyan, dipercikan air dengan beberapa percikan air. Ya Pak, dipercikan air di atas makamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, maka berkata itu apa? Sayyidina Jabir bin Abdullah, wa kana allazi rusalma ala qabri. Kata Sayyidina Jabir, adanya orang yang memercikan air di atas makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Robah bigir batin, dengan membawa sekantong air. Begitu para hadirin sekalian. Kenapa belum datang Pak? Kebetulan waktu itu Sayyidina Bilal Pak, saking sedihnya ditinggal wafat kekasihnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau nggak mampu lagi tinggal di kota Madinah. Sampai beliau memutuskan untuk pindah hijrah, meninggalkan kota Madinah. Beliau menuju kota Syam. Sampai di Syam, beberapa waktu malam beliau tidur, sering dikunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, ya Bilal, apakah engkau tidak rindu denganku, wahai Bilal? Maka Bilal dengan penuh kerinduannya, akhirnya beliau izin dengan istrinya. Beliau berangkat malam-malam Pak dari Syam ke kota Madinah. Mau ngapain? Mau menjumpai kuburnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ketika Sayyidina Bilal ziarah Pak dengan membawa girbah. Apa itu girbah? Sekantong air. Kalau kata itu satu botol air dah. Begitu dibawa sama Sayyidina Bilal, para hadirin sekalian, dicurahkan ke Sayyidina Bilal dengan apa? Dengan air yang dibawa oleh beliau. Dilihat oleh siapa? Sayyidina Jabir bin Abdullah. Melihat Sayyidina Bilal sedang memercikan air di atas makam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau berziarah, beliau amat sangat terpukul hatinya saking rindunya dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang dua anak Pak, dua anak yang begitu tampan rupawan wajahnya. Ya Pak ya, siapa dia? Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum. Datang beliau menjumpai Sayyidina Bilal ibn Rabah. Apa beliau katakan, wahai cucunya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Hasan, begitu mirip wajahmu dengan baginda Rasul. Diciumin Pak.
ya Husain, begitu mirip engkau dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang aku sudah lunas rinduku ketika menjumpai engkau, wahai Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka apa kata beliau berdua? Wahai Bilal, muazzinnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, aku bolehkah meminta satu permintaan? Kata mereka berdua. Apa kata Sayyidina Bilal? Silahkan, untuk kalian berdua tidak ada satupun permintaan yang aku tolak permintaannya. Hatta sekalipun, nyawa sekalipun, aku akan pertaruhkan untuk kalian berdua, wahai cucunya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Sayyidina Bilal, aku rindu dengan suara azan di masa kakekku baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tolong, bentar lagi masuk waktu zuhur, tolong kau azan sholat zuhur. Dengan berat hatinya Sayyidina Bilal pun naik, Pak, naik ke atas, karena dulu nggak ada toa, Pak. Naik tuh ke menara. Sayyidina Bilal naik ke atas, Pak. Beliau mengazan, Pak, dengan lantangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih terdengar sehingga gempar penduduk Madinah. Nabi hidup lagi, Nabi ada lagi. Emang kenapa? Ini azan yang dikumandangkan saat Nabi masih hidup. Ini azan yang dirindukan oleh penduduk kota Madinah. Dengan begini menunjukkan bahwa Nabi hidup kembali. Ternyata yang azan semua keluar, Pak, rindu dengan suara azan tadi yang dikumandangkan oleh Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika kalimat asyhadu an la ilaha illallah, beliau masih kuat, Pak. Sampai 2 kali itu diucapkan oleh Sayyidina Bilal. Ketika kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Sayyidina Bilal pun tersungkur, pingsan, dan pada akhirnya beliau wafat ketika mengumandangkan azan. Saking cintanya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kita rindu nggak Pak sama Nabi? Cinta apa sama Nabi, Pak? Cuman kadang-kadang cinta kita palsu, Pak. Cinta sama syariat Nabi diantar dulu dah. Lah azan mah udah lengok ya, Pak ya. Begitu. Kalau melihat begini, Pak, tadi sembahyang maghrib kayaknya di musola itu gede. Tadi penuh, Pak. Sembahyang sampai gerak saya penuh. Ntar bilang terulai, ntar semua dibugar ini Ustaz, musola gedein lagi. Tadi kagak muat ambil. Kalau lagi begini mah, ya mudah-mudahan unggal lagi penuh, ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan begitu, Pak ya. Apa? Biar kita semuanya senantiasa istiqomah dengan sunnahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, karena bahwa anil Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad radhiyallahu ta'ala an, dari Sayyidina Ja'far As-Shadiq bin Muhammad an abihi, dari bapaknya an radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau mengatakan, anna rasya 'alal qabri kan al-ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya, Pak, memercikan air di atas kubur itu sudah ada adatnya, kebiasaannya di masa Nabi sallallahu alaihi, itu udah biasa dilakukan oleh para sahabat, udah biasa ya. Begitu. Jadi kalau kita ziarah ke makam itu dengan membawa air itu nggak mengada-ada, ya, nggak dibahasakan dalam tanda kutip bid'ah, tidak. Memang sudah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu, Pak. Makanya apa? Dalam kitab apa? Ya, Bapak ngaji di mana-mana, ada Ustaz Abdul, ada Ustaz Jamhari ngaji, ada ngaji-ngaji. Ya, Pak ya. Hukum syariatnya cuma 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Itu doang. Bidah mah nggak masuk. Begitu. Jadi kalau ngomong bidah mah apa ya, peci itu bidah, baru pakai begitu tuh. Ya, kedua pakai hitam tapi nggak begitu bentuknya. Ya, mana lagi bidah, Pak? Ilmu tajwid bidah, jangan nabi kan ilmu tajwid. Banyak banget, Pak, gelas begini bidah tuh. Ya, bidah makanya nggak masuk hukum syariat agama Islam. Begitu perhatian sekalian. Jadi memercikan air ini udah ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-Imam Ar-Ramli radhiyallahu anhu. Nah, baru nih komentar dari ahli ulama fikih.
Imam Romli mengatakan apa? Kharaja bil ma. Apa bahasanya keluar dengan air ini? Maksudnya apa? Ma'ul wardi farasubi makruh. Nah, kalau memercikan air dengan air mawar, nah, suka beli Pak ya? Kalau lebaran tuh bebas ya menjual kembang botol air mawar, kan begitu tuh. Kalau menurut pendapat Imam Romli, makruh pakai air mawar. Ini Imam Romli Pak. Jangan di sini berhenti nih. Oh kan, nggak boleh ini Bang, jangan minta dulu ya. jangan dapat masih deh. Abis begini kasih tidur dah. Tuh makruh tadi. Dulu ya. Begitu. Emang kenapa ini? Ya makruh Pak. Kalau menurut Imam Romli, kama fi ziyadah ar-rawdah. Ini tertera dalam kitab Ziyadah ar-Rawdah. Kenapa beliau katakan li'annahu idha'atul ma? Karena itu pemborosan harta gitu Pak. Nah, ya kalau nggak punya di tempat jangan dengan utang, boros namanya gitu. Ya, begitu Pak. Nah, tapi apa? Wa inna malam yahrum, tapi tidak haram Pak. Kagak haram. Begitu. Li'annahu, karena memercikan air dengan air mawar itu apa? Yuf'alu li ghardin sahih, dilakukannya dengan tujuan yang benar. Apa? Min ikramil mayyit. Tujuannya satu Pak, apa? Memuliakan mayit. Ya nggak ngapa-ngapa sebenarnya mah. Begitu Pak. Ya. Wa ikbalu suwari alaihi, dan apa? Alaihi liti birihil buq'ati bih. Maksudnya apa? Dan apa? Kedatangan orang yang berziarah, kalau ada itu makan disiramin pakai air mawar maka tanahnya harum. Jadi kagak jadi omongan. Malah kenapa ini orang makamnya wangi bener tuh. Jadi apa? Omongannya baik kepada orang yang datang kepada pemakaman. Jadi boleh-boleh saja, walaupun kalau menurut Imam Romli hukumnya makruh begitu ya. Makanya tuh qaul Asnawi, Al-Imam Asnawi mengatakan apa? Walau qila bitahrimihi, kalau memang jika memang dikatakan ini dikatakan haram, maka ini apa? Itu tidak masuk Pak kalau dibilang haram. Emang kenapa? Wa yu'ayyidu ma dzakarna qaul Subki, berkata Imam Subki Pak, apa? La ba'sa bil yasir, enggak ngapa-ngapa pakai air pakai air mawar dengan sedikit aja, boleh. Itu tuh ya. Iza kusida, kalau tujuannya memercikan air mawar ke atas kubur hudurul malaikah, biar ngundang hadirnya malaikah, boleh, kata Imam Subki. Begitu ya, tinggal milih deh Pak. Kalau punya duit yang ikutin Imam Subki beli air mawar, kalau kagak punya duit ya Imam Romli nggak makruh gitu, beda gampangnya. Makanya Pak, khilaful ulama rahmah, perbedaan pendapat para ulama tuh enaknya buat kita, tinggal sebek ngikutin yang mana, nggak ada yang salah gitu ya Pak ya. Begitu para hadirin sekalian ya. Emang kenapa? Li'anna tuhibbu ra'yata thayyibah, karena malaikat itu menyukai aroma yang wangi. Begitu para hadirin sekalian ya. Namun di penghujung Al-Imam Al-Azra'i mengatakan al-aula ayyakuna tohuron, yang paling utama itu airnya air yang suci. Jadi kalau pengen pakai air mawar, ya air beningnya siapin juga Pak. Ya, air beningnya juga siapin. Terus bagaimana Pak cara memercikannya? Kita ngikutin Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketika Sayyidina Bilal memercikin air ke atas makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa, dari mana beliau memulainya? Bada'a min kibali rosihi, dimulai dari arah kepala makamnya, dari palapan tuh dikucurin. Kemudian min syikil aiman, kemudian dari arah sebelah kanannya makam, hatta taha ila sampai diakhirkan sampai ketika di posisi
kaki si mayat gitu ya. Jajar mulai kepala, arah kanannya langsung ke kaki si mayat gitu para hadirin sekalian. Itu caranya sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi yang dianjurin kalau menurut Imam Azra'i air yang suci, baridan yang sejuk, begitu para hadirin sekalian ya. Adapun yang nampak itu kemakruhannya ketika itu air tercampur dengan najis tuh ya Pak ya, nggak boleh itu mah ya Pak ya. Itu sedikit materi yang dapat saya sampaikan ya. Jadi ada tambahan lagi Pak kita nih. Kalau kemarin udah bawa kembang ya Pak, sekarang udah bawa air gitu ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita lakuin selama ini, jadi sekarang kita tahu keterangannya. Ternyata memercikan air ke atas kubur itu memang sudah ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi pun melakukan itu, sahabat juga melaksanakan, dan para ulama juga menganjurkan. Mudah-mudahan kita semuanya yang pada senang ziarah, alhamdulillah Pak, kita mah orang ditakdiri nama Allah ya sebagai orang yang senang berziarah ya. Bahkan ada orang yang anti banget sama ziarah begitu ya Pak ya. Kita jangan ikutan dah, terserah mau apa juga ya gitu. Kita ziarah Pak, emang apa yang pertama ziarah kita pergi ingat sama kematian, belajar sama orang yang udah mati begitu Pak. Emang apa? Karena kalau kata Nabi apa kata sahabat, kafa bil mauti wa izo, cukup udah sama kematian buat nasihat udah Pak. Dengan ngelihat orang meninggal itu kita ada Pak, habis mandiin, habis nyolatin ya Pak, habis nguburin tuh harusnya yang tadinya sholat sunnahnya malas rajin istighfar dikit banyak. Emang apa? Habis melihat kematian. Imam Dana kagak Pak, ngantin ke kuburan di makam ketawa-tawa, di kuburan tawa-tawa gitu ya, adabnya kurang ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan dengan demikian kita dapat mengamalkan apa yang sedikit disampaikan. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat diri pribadi saya, dan mudah-mudahan juga segenap para jamaah sekalian pada umumnya ya Pak ya. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam wa minkum billahi taufiq wal hidayah.